Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang jawab, pada ngantuk ya? Tak kasih pantun. Pergi ke kebun menanam bayam, biarlah subur tambahkan pupuk. Dari bunyi jawaban salam, tampaknya bapak-bapak pada mengantuk. Ngantuk semua ya? Ngantuk nggak Pak? Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Kalaulah pisau sangatlah tajam, jangan dipakai anak mainan. Dari bunyi jawaban salam, tampaknya bapak-bapak belum pada makan. Salam lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan semua berarti. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن ربي بالناس لرؤوف رحيم. أما بعد. Alhamdulillah pada jamaah bapak-bapak jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Semoga semua aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tak lupa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga kelak di yaumil qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini tadi saya lupa, biasanya kan bawa kitab Nasoihul Ibad mestinya. Cuman saya lupa, saya pikir hari Selasa. Loh kok ini ada gini ya? Hari apa sekarang? Rabu. Loh, Rabu ya. Makanya ya udah ngambil Quran, kita belajar murotal aja, kita belajar Al-Quran, irama Al-Quran, supaya kita semakin cinta untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa menjadi pembersih untuk setiap hati kita semuanya. Di dalam hadis dijelaskan, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma. Wa man jila'uha ya Rasulullah? Qala bikasrati zikril maut wa tilawatil Quran. Jadi di sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap hati kita itu bisa berkarat. Jadi hati kita itu bisa kotor berkarat sebagaimana berkaratnya besi ketika sering kena air. Jadi kalau besi sering terkena air, maka besi itu akan berkarat. Makanya itu yang rangka motor Honda ya, esap ya. Kropos. Kenapa? Karena sering kena air mungkin. Kropos. Jadi besi ketika sering kena air itu bisa kotor, berkarat. Begitu pula hati kita. Hati kita itu bisa berkarat, bisa kotor. Dengan apa? Karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan ya. Ketika kita melakukan satu dosa, kemudian timbullah satu nuqtah, jadi titik hitam yang menutupi daripada hati kita. Kemudian begitu melakukan dosa lagi, kita tidak istighfar kepada Allah, maka hati kita akan tertutup lagi dengan satu titik hitam. Semakin sering kita melakukan dosa dan kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka hati kita itu akan makin hitam gelap. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma jilauha?" Wahai Rasulullah, pembersihnya apa ya Rasul? Maka Rasulullah pun berkata, qala kasratu zikrul maut wa tilawatil Qur'an. Jadi perbanyak mengingat kematian, dan yang kedua dengan perbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita makin sering membaca Al-Qur'an, maka kotoran-kotoran yang melekat di dalam hati kita itu bisa bersih, bifahmin au bi ghairi fahmin. Baik kita memahami kandungan bacaan yang kita baca Al-Qur'an itu, ataupun kita tidak paham. Walaupun kita tidak paham maksud yang kita baca itu, tapi Al-Qur'an itu bisa menjadi pembersih daripada hati. Makanya ada satu kisah ya. Ada seorang kakek tua yang dia hidup dengan cucunya. Kakek tua ini setiap saat, setiap waktu dia selalu membaca Al-Qur'an. Pun dia mengajarkan cucunya ini untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Maka cucu ikut lama-lama bisa baca Al-Qur'an. Tapi kemudian namanya anak itu pasti banyak tanya ya. Tiap anak itu pasti banyak nanya kepada apa aja yang dia lihat pasti tanya. Udah tahu ada mobil gitu, udah kita jawab ya, "Bibi, itu apa Bi?" "Mobil." Ntar begitu lewat lagi ngeliat lagi, "Itu apa itu Bi?" "Mobil." Ntar lewat lagi, "Itu apa Bi?" "Mobil." Ya sama, walaupun mobil sama, tapi nanya terus. Ya, kalau kita nggak sabar, udah dikasih tahu juga masih tanya mulu kan gitu ya. Namanya anak kecil itu pasti suka nanya. Apa yang dia lihat pasti dia akan tanya. Nah itu. Nah, ini sang cucu ini pun akhirnya tanya kepada kakeknya, "Kek, untuk apa kok tiap hari saya suruh baca Al-Qur'an terus? Kakek baca Quran sore-sore, saya suruh baca juga, pagi hari suruh baca juga. Untuk apaan suruh baca Al-Qur'an, Kek?" Nah, kalau dikasih tahu, nih baca Al-Qur'an bisa membersihkan hati, bisa begini begitu, anak kecil nggak bakalan paham. Akhirnya cucunya ini pun diambilin keranjang kecil yang kotor, yang keranjangnya ini buat naruh areng. Tahu areng ya? Areng yang biasa buat bakar sate itu areng. Kemudian sama si kakek, "Nih tolong ambilin kakek air di kali pakai keranjang ini." Nah, anak kecil kan nggak tahu ini bisa dapat air atau kagak. Lari dia girang, nyemplung ke kali, dicelup-celupin, diangkat nggak dapat, celupin lagi, diangkat lagi nggak dapat lagi, celupin lagi. Akhirnya dia pulang, "Kek, ini nggak bisa Kek, nggak bisa dapat air." "Ah, kamu kurang kenceng lagi, coba kamu sambil lari nanti." Bergegas ke kali lagi, celup angkat, akhirnya lari. "Nggak dapat air Kek, tuker ember nggak boleh, harus pakai keranjang." Balik lagi ke kali, celup angkat, lari sampai jungkir balik, ternyata nggak dapat air juga. Dia bilang, "Kek, ini nggak bisa buat ngambil air Kek." Nah, sekarang lihat itu keranjangnya. Waktu saya kakek suruh kamu ambil air pertama, keranjangnya gimana? Kotor Kek, hitam. Nah sekarang bersih Kek. Nah itu jawabannya kamu nanya kemarin. Saya kan nggak paham, ngapain saya baca Al-Qur'an terus? Walaupun nggak paham, ketika kita baca Al-Qur'an terus, maka Al-Qur'an itu akan menjadi asar di dalam hati kita, bisa menjadi bersih hati kita karena seringnya kita membaca Al-Qur'an. Makanya sering-seringlah membaca Al-Qur'an. Apalagi kalau baca Al-Qur'annya itu pakai irama, jadi enak. Kita juga dengerin enak. Saya ngerasain sendiri kalau lagi baca Al-Qur'an ngebut sama baca Al-Qur'an yang santai, itu enakan ketika santai. Ini kipasnya nyalain, Mbah. Panas. Nah,
Kalau santai enak. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Beda dengan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa rizqun karim. Misalkan ngebut begitu kan beda ya. Walaupun seringan saya ngebut ya. Kalau baca sendiri seringan ngebut. Jadi 15 menit, 20 menit 1 juz ya gitu. Ngebut. Habis asar setengah jam 2 juz gitu ngebut. Jadi tiap bulan usahakan kita bisa menghatamkan Al-Qur'an. Nah, hari ini saya akan coba praktekkan satu irama ros. Dulu pernah sih, tapi belum pernah direkam ya. Ini baru direkam. Irama ros yang biasa dipakai oleh Al-Imam Syekh Imam As-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya. Jadi kita pakai not awalnya begini. Tuagapat manam jupan, tuagapat manam jupan, tuagapat manam jupan, tuagapat manam jupan. Ayo bareng, 1 2 3. Tuagapat manam jupan, tuagapat manam jupan. Lagi. Tuagapat manam jupan, tuagapat manam jupan. Gampang ya. Itu singkatan dari 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi diambil ujungnya. Tuagapat manam juban. Yang pertama, yang kedua. Tuagapat manam juban. 1 2 3. Tuagapat manam juban. Dipindah di dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuagapat manam juban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuagapat manam juban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah, suaranya nggak usah ditahan, nggak usah malu-malu ya. Malu kayak cewek aja malu. Keluarin. Tua gapat manam juban. Tua gapat manam juban. Ayo dari awal bareng aja. Tuh dua tawud dari tawud ya. Tuh dua tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu irama ros. Jadi irama ros itu irama yang menunjukkan kegembiraan. Jadi irama ros itu irama gembira. Beda dengan irama nahwan. Nahwan, Hijaz itu irama-irama sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sedih itu ya. Kalau Hijaz kan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Hijaz. Ini ros aja ya. Hijaz kan udah, masih ingat kan? Apa udah copot semua? Waktu itu udah Hijaz. Hijaz, nahwan, udah semua. Udah dapat, udah menguasai 2 lagu berarti. Ini lagu yang ketiga. Semoga aja nanti bisa dikuasain dan bisa diterapkan. Coba bareng, saya nggak usah ikut dari awal, dari tuaga dulu pertama. 1, 2, 3. Ta'awud.
bisa tuh langsung gampang, pokoknya asal bisa berhitungnya bisa. Tuagapat manam jupan, tuagapat manam jupan. Ya. Nah, kalau pakai imamin nggak usah pakai ta'awud, ta'awudnya pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu. Yuk. Kita baca sekali bareng, habis itu pindah ke surah pendek An-Nas ya. Kita ulang lagi dari awal. 1, 2, 3. Tuagapat manam jupan, tuagapat manam jupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ganti pakai surah pendek, surah An-Nas. Ulang lagi dari awal. Ikutin ya. Tuagapat manam jupan, tuagapat manam jupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bisa ya. Sekarang bareng-bareng. 1, 2, 3. Ta'awud.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita dapat satu lagu ya. Intinya asal kita menguasai not dasarnya, insya Allah mudah untuk diterapkan ya. Not dasarnya tadi yaitu tuaga patmanam cupan, tuaga patmanam cupan. Udah dua aja. Naik turun gitu. Jadi alhamdulillah hari ini kita belajar satu metode irama ros dan juga kita telah baca Al-Qur'an. Tadi kita baca surah Al-Fatihah diulang-ulang bolak-balik. Surah An-Nas juga. Itu pahalanya luar biasa kalau kita melihat daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, man qara'a harfan fi kitabillah ya. Man qara'a harfan fi kitabillah, itu Al-Qur'an ya, falahu hasanatun wal hasanatu asyru amsaliha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi sabda Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, maka baginya tiap satu huruf itu satu hasanah. Yang satu hasanah itu asyru amsaliha, 10 kebaikan. Jadi satu hasanah itu dilipat gandakan Allah jadi 10. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim, dapat 30 kebaikan. Jadi dapat pahala 30 kebaikan, 30 hasanah. Nah, tadi kan Fatihah kita ulang-ulang. Dari bismillahnya aja itu udah 17 ya. 17 huruf bismillah itu berarti 170 kebaikan. Fatihahnya diulang-ulang pula tadi. Maka insya Allah kita mendapatkan kebaikan yang banyak, berkah dan sebab daripada kita membaca Al-Qur'an. Makanya rajin-rajinlah kita baca Al-Qur'an. Tiap habis sholat baca satu lemtir ya, istiqomah. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kemudian kita jadikan patokan ya, kata Ustadz satu huruf 10 kebaikan. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Udah. Ntar lanjut lagi sore. Bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sadaqallahul azim. Ya, pelit itu namanya ya, pelit. Jadi ya minimal satu lembar lah, satu halaman itu satu muka. Usahakan. Berarti kalau kita dapat satu lembar tiap habis sholat 5 kali, berarti kita udah dapat 5 muka, 5 halaman berarti. Itu berarti 2 lembar setengah.
Apalagi kalau kita bacanya satu lembar bolak-balik, berarti dalam sehari kita setengah juz. Satu juz kan 10 lembar kurang lebih. Ada yang 9, ada yang 10. 10 lembar berarti kalau kita bacanya satu lembar bolak-balik, berarti kita dapat 5 lembar. Berarti setengah juz. Dalam sebulan berarti kita dapat 15 juz. Nah, kalau kita sehari itu setiap habis sholat itu 2 lembar bolak-balik, berarti tiap satu hari 1 juz. 1 bulan pas 1 kali khataman. Nah, begitu khataman kita doa pada Allah, habis itu kita syukuran. Syukurannya apa? Terserah, ajak istri jajan, khataman Quran, ayo kita makan yang enak, makan enak gitu. Syukuran. Alhamdulillah, kan jarang-jarang orang bisa ngatamin Quran. Ada yang seumur hidup Qurannya nggak khatam, taruh di paling tinggi gitu. Makanya usahakan supaya kita itu bisa menghatamkan Al-Quran dan bisa istiqomah. Insya Allah semuanya asarnya kepada kita semuanya ya. Ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya dengan sebab Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.